Yang pertama, definisi statistik. Statistik secara sempit diartikan sebagai data. Arti luas diartikan sebagai alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik digunakan untuk membatasi cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Yang kedua, ruang lingkup statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Ketiga, pembagian statistik inferensial. Yang pertama, parametrik. Digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk interval dan rasio. Yang kedua, non-parametrik. Digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal. Keempat, tipe, variabel, dan jenis. Merupakan suatu objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang pertama, independen. Sering disebut sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang selanjutnya, dependen. Sering disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya, moderator. Merupakan variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Selanjutnya, kontrol. Merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen dan independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang kelima, sumber data. Yang pertama, data primer. Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan dapat diperoleh dari kegiatan survei atau penelitian di lapangan. Yang kedua, data sekunder. Data yang telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga tertentu dapat diperoleh dari catatan laporan Dinas Kesehatan sebagai kegiatan surveillance di Dinas Kesehatan. Yang keenam, skala pengukuran. Yang pertama, nominal. Paling sederhana, angka menunjukkan kode atau simbol klasifikasi. Nilainya sederajat. Biasanya disebut sebagai kategori. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ordinal. Angka menunjukkan kode atau simbol klasifikasi. Ada tingkatan atau urutan antara dua angka tidak menunjukkan jarak yang sama. Contohnya TK, pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, interval. Angka menunjukkan kode atau simbol klasifikasi. Ada tingkatan atau urutan. Ada jarak tidak memiliki nol absolut. Contohnya suhu ruangan. Selanjutnya, rasio. Skala paling tinggi. Angka menunjukkan nilai yang sebenarnya. Ada tingkatan urutan. Ada kelipatan, perhitungan, matematik, memiliki titik nol absolut. Contohnya berat badan. Yang ketujuh, jenis data. Yang pertama, data kualitatif. Data informasi yang menunjukkan kualitas atau suhu. Yang kedua, data kualitatif. Data yang menunjukkan besaran atau jumlah atau kualitas. Contohnya data secret, kurang lebih angka yang bulat. Yang kedua, data kontinu, kurang lebih angka desimal dan hasil pengukuran. Selanjutnya ada cara pengambilan sampel. Yang pertama, sampel random sampel. Pengambilan sampel acak sederhana menekankan sistem pengambilan sampel yang didasarkan pada angka atau bilangan yang muncul. Keadaan ini dapat dilakukan
klaster dari seluruh populasi yang ada sebelum dilakukan pengambilan sampel. Selanjutnya ada sistematik sampel. Pengambilan sampel sistematik lebih menghemat waktu dan lebih sederhana. Pengambilan sampel ini lebih menekankan pada sistem interval dari hasil proses random. Yang selanjutnya stratifikasi sampel. Pengambilan sampel acak. Stratifikasi adalah suatu proses pemilihan terhadap populasi ke dalam beberapa strata yang saling pisah. Pengambilan sampel dengan stratifikasi lebih menekankan dan memperhatikan subcluster yang ada. Pembagian subcluster dapat didasarkan pada karakteristik atau tipe dari populasi. Selanjutnya, cluster sampling. Pengambilan sampel cluster dapat didefinisikan sebagai setiap perencanaan pengambilan sampel yang menggunakan suatu rangka yang terdiri dari klaster-klaster unit pencacahan. Biasanya populasi dibagi menjadi beberapa klaster yang saling pisah dan tuntas. Beberapa dengan strata, klaster harus